Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Saya ingin sedikit menyampaikan kembali tentang pertanyaan banyak pasien ya. Biasanya kalau berobat itu datang, mereka suka bertanya, sebenarnya pengobatan itu gunanya untuk apa sih dok? Apakah dokter ini memang memberikan obat itu kepada semua pasien? Atau saya barusan tadi berdiskusi dengan pasien waktu telekonsultasi, mereka menanyakan, kayaknya waktu awal pertama saya tuh diagnosisnya beda deh dok sama apa yang saya rasakan gitu. Tapi kemudian dokter mengapa memberikan obat ini gitu ya kepada saya, padahal keluhan saya mungkin tidak sepenuhnya itu gitu. Jadi gini teman-teman semua, pada dasarnya yang paling utama saat kita mulai melakukan suatu upaya atau proses perbaikan di dalam kehidupan kita adalah kita mencoba menstabilkan dulu nih pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Itu nomor satu, itu paling penting. Jadi kalau teman-teman merasa pikiran, perasaan, dan perilakunya itu mengalami suatu perubahan atau goncangan, pastinya teman-teman memahami kan bahwa kondisi seperti ini penting untuk teman-teman segera benahi. Nggak heran banyak sekali orang mengatakan mau self-healing lah, mau self-care lah, mau jalan-jalan lah, mau kemana-mana gitu demi membantu dirinya supaya lebih stabil. Memang ini tidak mudah. Saya tahu banget bahwa banyak di antara kita mungkin juga merasakan sebatas apa sih kita itu butuh bantuan ya. Karena kayaknya kita kan hidup harusnya kan sudah mampu mengatasi keadaan diri kita sendiri. Itu betul banget ya. Jadi teman-teman, pada dasarnya manusia itu diberikan ya suatu kepintaran atau kemampuan untuk berhadapan dengan situasi masalahnya sendiri. Otak kita ini memang pinter, dia mengalami suatu proses yang namanya neuroplastisitas, di mana dia bisa berubah menjadi sesuatu yang bisa lebih adaptif terhadap lingkungannya. Nggak heran orang-orang yang dilahirkan misalnya di gurun pasir, ataupun di daerah Timur Tengah yang cuacanya panas dan bergurun, itu bisa beda dengan orang-orang yang lahir di Khatulistiwa seperti kita di Indonesia, atau bahkan di Antartika misalnya. Dari sisi badannya, dari sisi tubuhnya, dari sisi sistemnya itu berbeda. Bayangkan ketika orang yang berada di Tibet dan di pegunungan dekat Mount Everest misalnya, mereka kan biasanya tuh menghirup udara lebih tipis ya, oksigennya dibandingkan kita gitu yang ada di Khatulistiwa ini. Maka tentunya tubuhnya itu sudah merespon lebih jauh daripada kita. Walaupun kalau kita lihat beberapa orang yang naik ke Gunung Everest itu bisa beradaptasi tuh dengan proses itu. Walaupun perlu waktu kan, dia ada latihannya tuh. Kalau teman-teman pernah nonton film Mount Everest, itu tahu banget bahwa perlu ada proses dulu di campnya dulu ya, membantu diri supaya oksigennya bisa cukup. Artinya tubuh kita, otak kita ini punya kemampuan untuk berolah ya, berolah menjadi sesuatu yang lebih stabil atau yang lebih plastis istilahnya. Nah, masalahnya adalah kalau di dalam praktek sebagai dokter jiwa, peran obat itu di mana? Dan mengapa ada sebagian orang yang harus terus minum obat, ada sebagian yang cuma 1-2 bulan atau bahkan 6 bulan, tapi ada juga yang sampai harus tahunan dulu gitu. Disinilah sebenarnya peran dari otak kita berproses. Dan satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan adalah kehidupan traumatik yang bisa terjadi pada kita, yang mana setiap orang bisa beda-beda. Mungkin saya hidupnya traumanya lebih sedikit dibandingkan orang lain gitu. Atau bahkan orang lain mungkin lebih sedikit daripada saya. Dan cara saya menanggapi kehidupan ini juga akan berbeda, tergantung dari kondisi saya bersama dengan kehidupan saya itu. Jadi kalau misalnya nggak heran, kita melihat bahwa orang-orang yang punya masalah ya di dalam kehidupannya, mereka mengalami suatu tekanan-tekanan emosional ya, yang membuat mereka tuh merasa ada kesulitan untuk mengolah
isi pikiran mereka gitu. Dan tentunya akan menjadi satu hal yang sangat dominan gitu. Membuat mereka menjadi kelabakan gitu ketika dewasa. Karena ternyata kondisi di masa mudanya mereka itu penuh dengan trauma gitu ya. Mereka menjadi tidak percaya, mereka menjadi kurang percaya diri dengan orang lain juga, mengalami tingkat level of confidence yang jadinya rendah gitu ya. Ini menyebabkan satu ukuran yang saling berkaitan yang membuat problematik kita sendiri ke depannya tuh menjadi lebih rumit dibandingkan orang yang tidak ada trauma. Makanya nggak heran ya, banyak di kasus-kasus gangguan kecemasan, seringkali problemnya itu banyak terkait dengan trauma di masa lalu. Karena bagaimanapun masa lalu itu tidak bisa dilupakan ataupun tidak bisa dianggap tidak ada. Masa lalu lah yang membentuk kita sekarang. Yang paling penting adalah bagaimana kita menanggapi proses masa lalu ataupun kondisi di sistem saraf pusat otak kita ini. Kalau kita memang merasakan sesuatu yang jauh lebih stabil, membuat kita jauh lebih nyaman dan keadaannya jauh lebih bagus, tentunya kita berharap kemampuan otak kita untuk mengatasi itu juga lebih baik. Tapi ada juga orang-orang yang akhirnya meninggalkan bekas. Ya, makanya ada istilah namanya post traumatic stress disorder atau gangguan ya kecemasan terkait dengan peristiwa trauma di masa lalu. Peristiwa trauma yang mungkin bisa terjadi bisa aja kecelakaan yang bisa mengancam jiwa ataupun juga kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kekerasan di dalam rumah tangga. Ini juga mempengaruhi. Jadi kalau teman-teman yang punya latar belakang trauma masa lalu yang belum bisa usai atau mungkin teman-teman belum mampu mengatasinya, jangan lupa untuk datang segera ke psikolog ya atau psikiater untuk mengatasi. Karena problematik ini nggak segampang yang kita kira melupakannya. Walaupun mungkin juga tidak ada obat yang bisa melupakan trauma, tapi setidaknya persepsi kita terhadap trauma itu bisa diubah dalam proses terapi. Sehingga trauma itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Kita tahu bahwa itu sudah ada, sudah kita lewati, dan harapan kita ke depannya menjadi jauh lebih baik lagi. Inilah sebenarnya proses di dalam bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan ini menjadi jauh lebih baik lagi. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, terutama teman-teman yang memang kesulitan untuk lepas dari pengobatan dan berupaya untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh saya ini. Tetaplah berusaha, tetaplah menggunakan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar di dalam kehidupan kita, menyadari segala sesuatu sebagaimana apa adanya, dan ikhlas serta sabar menerima kondisi seperti ini yang membuat kita akan jadi jauh lebih baik ke depannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.